wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fitri Astuti. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya mengikuti SKB CPNS pada tahun 2020 ini. Nah, SKB CPNS pada tahun 2020 ini merupakan kelanjutan tahap CPNS pada tahun 2019 kemarin yang sempat tertunda karena adanya pandemi virus corona. Nah, SKB tahun ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober yang harusnya dilaksanakan pada bulan Maret atau April kemarin. Nah, jadi persiapannya memang lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya mungkin ya. Tips dalam mengikuti SKB CPNS agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Yang pertama, kalian harus mengikuti media sosial kementerian yang kalian ikuti, jadi sesuai kementerian yang kalian ikuti. Terus yang kedua, kalau bisa ikut grup-grup tertentu, bisa grup WA, grup Facebook, atau grup di Telegram. Tapi biasanya orang-orang itu lebih banyak yang mengikuti di grup Telegram, karena grup Telegram kan dicari di pencarian itu bisa langsung muncul ya. Dan di sana biasanya kalau kalian mengikuti grup-grup tertentu, apa yang belum kalian ketahui atau apa yang belum kalian pelajari, biasanya ada informasi-informasi baru. Nah, selain itu, grup Telegram ini juga sebagai media untuk belajar kalian. Biasanya yang sudah ujian itu ada yang berbaik hati untuk membagikan FR-FR di jurusan yang kalian ambil. Seperti itu. Seperti saya kemarin ini, saya kan bingung karena saya mengambil guru IPS. Nah, untuk mata pelajaran IPS sendiri itu kan ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan juga sejarah. Nah, kalau untuk mempelajari 4 ini, tentunya dari pelajaran SD sampai SMA kan terlalu banyak ya, itu belum yang pedagogiknya. Jadi, saya kemarin mencari materi-materi dari PPG tahun-tahun lalu. Nah, itu sedikit membantu. Dan karena saya ini ujiannya hari terakhir atau tanggal terakhir, itu saya mendapatkan FR-FR dari grup Telegram. Nah, karena FR-FR itu saya jadi lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, kalau kalian tidak mengikuti grup-grup seperti itu, kalian susah untuk mendapatkan FR-FR itu kalau kalian tidak punya teman yang sejurusan dan sudah ujian dan mau membagikan FR-FR seperti itu. Dari pengalaman SKB saya kemarin itu, kalian itu harus benar-benar memahami apa yang kalian pelajari. Karena soalnya di tes SKB itu bukan teori-teorinya, tapi kita lebih disuguhkan dalam bentuk permasalahan. Jadi kalian harus memahami materinya, lalu permasalahan tersebut kalian pahami itu yang benar yang mana. Dan biasanya jawaban A sampai E itu mirip-mirip dan hampir benar semua. Jadi kalau kalian tidak benar-benar memahami, itu akan susah untuk menjawab. Apalagi di bagian yang pedagogik. Pedagogik itu kalian diposisikan sebagai, tidak hanya sebagai guru yang kalian ampu. Jadi kalian diposisikan, contohnya seperti saya sebagai melamar untuk menjadi guru IPS. Itu yang disuguhkan di sana ada posisikan sebagai guru bahasa Indonesia, guru penjaskes, guru bahasa Inggris. Jadi bagaimana menangani anak yang seperti yang mempunyai permasalahan tertentu, atau anak tersebut memiliki nilai dalam satu kelas itu ada yang nilainya di bawah KKM, ada yang nilainya pas di KKM, dan ada nilainya yang
lebih dari KKM. Jadi kita sebagai guru itu memposisikan 3 kategori siswa tersebut itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya itu seperti itu. Dan jawaban antara A dan E, kalau kalian tidak memahami teorinya dengan betul-betul, itu akan susah untuk menjawab. Kalian harus benar-benar belajar dan memahami materi tentang pedagogik ini. Di profesionalnya saya, yang guru IPS itu yang keluar lebih banyak di sejarah. Jadi sejarah-sejarah perang Diponegoro, sejarah-sejarahnya perang Maluku, perang Ambarawa, Medan Area itu lebih banyak. Dan yang lainnya kalau ekonomi, geografi itu yang diambil hitung-hitungannya. Nah, seperti itu. Kalau untuk sosiologinya itu lebih ke permasalahan, lalu seperti apa, termasuk kategori apa itu. Dan juga kabinet-kabinet itu muncul semua. Mulai kabinet Burhanuddin, kabinetnya Ali Sastro Midjo itu, dan kabinetnya Sukiman. Meskipun saya terbantu dengan adanya FR-FR yang beredar kemarin, tapi kalau yang namanya rezeki atau tidak rezeki atau belum rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi semuanya itu memang rezeki orang masing-masing dan bisa dikatakan keberuntungan orang masing-masing ya untuk keterima di CPNS ini. Meskipun kalian ujiannya akhir atau awal, tapi kalau rezeki kalian pasti akan masuk atau keterima. Nah, kemarin ini walaupun saya yang terakhir dan saya sudah mendapatkan FR, tapi saya akan mendapatkan FR-nya itu yang tentang profesi saya. Untuk yang pedagogiknya itu saya kesusahan, saya harus membaca 2-3 kali soalnya. Jadi itu yang membuat waktu saya terbuang. Coba lagi. Semoga di tahun depan mendapatkan rezeki untuk menjadi ASN. Amin. Saya baru pertama kali ini ikut ujian CPNS, ikut mendaftar di CPNS. Dan saya sudah bersyukur sekali bisa sampai pada tahap SKB. Ini merupakan pengalaman berharga banget bagi saya. Meskipun saya masih coba lagi, tapi saya anggap ini merupakan pengalaman berharga banget bagi saya. Karena memang saya akui saya kemarin itu usahanya kurang dan saya juga doanya kurang. Jadi usaha dan doa itu memang benar-benar kunci dari segalanya. Jadi kalau kalian usahanya masih setengah-setengah dan doanya tidak diiringi dengan doa yang maksimal, itu memang susah. Itu sedikit sharing dan tips-tips dari saya dalam mengikuti SKB CPNS tahun 2020 ini yang merupakan kelanjutan pada tahun 2019. Semoga di tahun 2021 ada pendaftaran CPNS lagi dan bisa menjadi ASN. Amin. Dan semuanya terus semangat dalam belajarnya dan jangan lupa berdoa. Kita berjuang bersama-sama untuk menjadi ASN. Nah, terima kasih sudah nonton sharing video saya ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sedikit gambaran bagi kalian yang akan mengikuti SKB CPNS atau yang akan mendaftar CPNS di tahun berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.